Halo Sobat Sehat, kembali lagi di channel Guiding and Counseling bersama saya Naila sebagai host. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman di rumah? Semoga keadaannya selalu dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Nah, dalam podcast hari ini kita kedatangan dua narasumber atau dua konselor yang super hebat nih. Kita akan membahas terkait pengalaman kedua konselor ini dalam mengadvokat seorang siswa ataupun mungkin punya pengalaman serupa seperti itu. Nah, gimana? Penasaran dengan ceritanya? Kita mulai ya, nah, supaya teman-teman juga tahu nih siapa sih orang-orang di depan saya ini gitu. Karena kalau saya kan udah pada kenal ya. Nah, jadi mari kita kenalan dulu ya ke dua orang ini gitu. Mungkin bisa mulai dari siapa dulu nih? Ya, boleh. Ini dari Kak Almas. Oke, yang ada di sebelah kiri saya dulu ya, yang menggunakan jilbab warna krem ini gitu. Mungkin boleh disapa dulu teman-teman di rumah. Sebelumnya halo semuanya sobat sehat ya. Jadi kenalin di sini saya Kak Almas. Saya merupakan salah satu guru BK di sekolah Tunas Bangsa seperti itu Kak. Oke, beliau adalah Kak Almas dari SMP Tunas Bangsa. Selamat datang Kak Almas. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya Oke. di sebelah kanan saya yang menggunakan gedung warna coklat. Boleh perkenalan mungkin disapa teman-teman yang ada di rumah. Oke, terima kasih Kak Naila. Terima kasih karena udah diundang juga ke sini ya. Kak Naila ini host kita yang cantik hari ini. Halo sobat sehat semuanya. Perkenalkan saya Putri. Saya sebagai guru BK sekarang di SMP Insan Karya. Selamat kenal semuanya. Oke, keren-keren sekali. Ada Kak Putri dari SMP Insan Karya. Terima kasih ya Kak yang menyempatkan waktunya untuk hadir dan melakukan sharing-sharing bersama kita di sini. Saya yakin nanti pembahasan kita ke depan pasti akan bermanfaat gitu ya untuk saya mendapatkan insight baru dan juga bagi teman-teman di rumah yang mendengarkan podcast ini nanti gitu. Topiknya hari ini sangat menarik sekali. Kita akan membahas terkait peran konselor sebagai advokat seperti ya. Nah, sebelumnya saya pernah mendengar kalau memang guru BK atau konselor di sekolah gitu ya itu memang memiliki banyak sekali peran gitu ya di samping menjadi guru BK seperti itu. Nah, salah satunya adalah peran sebagai advokat seperti itu. Nah, untuk advokat sendiri kalau saya biasanya mendengar advokat itu kan biasanya di ranah hukum seperti itu ya. Tapi ternyata konselor juga bisa ya berperan sebagai advokat seperti itu. Oke, ini pembahasannya sangat menarik sekali. Saya sendiri juga penasaran gitu ya. Jadi saya nggak sabar untuk akan sharing-sharing dengan kakak-kakak gitu. Oke, mungkin saya langsung tanya aja gitu ya. Apa sih yang dimaksud konselor sebagai advokat itu supaya saya sendiri dan teman-teman juga tahu apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Kalau menurut saya, konselor sebagai advokat itu merupakan upaya konselor untuk membela, melindungi, serta memperjuangkan hak siswa agar siswa tersebut berkembang secara optimal di sekolahannya atau bahkan memperjuangkan hak siswa yang telah dirampas seperti itu. Nah, konselor sebagai advokat sendiri dalam ranah bimbingan dan konseling ini pada dasarnya konselor membantu siswa untuk ketika siswa itu berada di situasi yang dia merasa kurang adil seperti itu atau ketika siswa tersebut dalam situasi yang mengalami tekanan dan dia takut untuk menyuarakan suaranya dalam kepentingannya sendiri seperti itu. Jadi pada dasarnya memang konselor tidak hanya membantu atau mendengarkan siswa dalam menyelesaikan masalahnya, tapi membantu siswa untuk mereka di posisi atau mereka tuh merasa nyaman di lingkungan sekolah seperti itu. Jadi tidak hanya menyelesaikan masalah saja seperti itu. Oke, mungkin ada tambahan dari Kak Putri sendiri? Iya baik, jadi Kak Naila saya sangat setuju sekali ya dengan pendapat Bu Almas. Almas ini ya, siap. Dari penjelasan Kak Almas tadi saya sangat setuju ya bahwa advokat ini sebenarnya kan dari kata pembela gitu ya. Tapi di sini advokat itu bukan hanya membela siswa yang terampas gitu ya, tapi juga kita di sini menjadi penghubung atau mediator dengan pihak-pihak stakeholder sekolah, misalkan kayak kita kepada kepala sekolah, wali kelas, orang tua siswa gitu ya. Jadi nantinya ketika kita mengadvokat ini tuh kita bisa mencari solusi yang terbaik bagi siswa ini seperti itu. Jadi tidak hanya dari kita konseling saja tapi juga dari berbagai belah pihak begitu. Oke, jadi dari penjelasan kakak-kakak sekalian gitu ya, tadi dari kamu menjelaskan bahwasanya peran konselor sebagai advokat itu melindungi atau membantu juga hak siswa yang terampas seperti itu ya. Atau mungkin ada situasi di mana siswa merasa takut dan ada berada di situasi yang tidak nyaman dan tidak tahu ingin meminta pembelaan kepada siapa, itu datang kepada konselor seperti itu ya. Oke, lalu ditambah dengan penjelasan dari Kak Putri bahwasanya konselor sebagai advokat ini juga berperan sebagai penghubung atau mediator seperti itu ya Kak, dari berbagai belah pihak yang mungkin berkaitan dari kasus yang membuat siswa tersebut tidak nyaman atau merasa takut seperti itu. Oke, jadi sebenarnya dari penjelasan Kak Putri dan juga Kak Almas bisa disimpulkan bahwasanya peran konselor sebagai advokat ini cukup penting begitu ya dari kacamata yang saya lihat gitu. Kalau siswa berada di situasi yang mungkin dia tidak tahu harus memperkemana, ternyata bisa datang ke guru BK seperti itu ya. Oke, jadi kalau untuk menjadi seorang advokat ya, posisinya sebagai guru BK itu ternyata
mungkin harus memiliki keberanian juga seperti itu ya Kak? Ya benar sekali, karena ketika kita sebagai guru saja takut, nanti kita bagaimana membantu siswa tersebut seperti itu sih kan. Oke, Iya betul Kak Nela. Jadi berani untuk yaitu Kebenaran, ya. menyuarakan hak-hak siswa yang terrampas agar mereka juga mendapatkan hal yang sama begitu. oke. Berarti memang harus memiliki kepekaan moral seperti itu ya untuk bisa, dan keberanian juga untuk menyuarakan hak siswa yang memang seharusnya didapatkan tapi tidak didapatkan seperti itu ya. Iya betul, karena kan kita nantinya juga bisa berkolaborasi kan dengan berbagai pihak kepala sekolah, jadi bukan kita sendiri yang menangani. Oke, itulah peran yang tadi seperti juga Kak Fitri sebagai penghubung tadi ya, sebagai mediator dan juga. Betul. Oke. Nah, untuk peran advokasi sendiri dari yang saya tangkap gitu ya, ternyata penting gitu. Nah, kalau menurut kakak sendiri gitu, supaya memperkuat juga pemahaman saya dan juga teman-teman di rumah gitu, kenapa sih peran konselor sebagai advokat ini penting dilakukan di lingkungan sekolah seperti itu? Mungkin peran advokat atau konselor di sekolah itu penting karena tidak semua siswa itu mampu untuk menyuarakannya tadi ya, karena ada beberapa siswa yang merasa takut, apalagi ketika memang di situasi-situasi yang mereka merasa tertekan seperti itu. Nah di situ konselor membantu siswa tersebut untuk menyuarakan seperti itu ketika mungkin siswa tersebut dalam posisi atau kondisi yang memang tidak merasa adil seperti itu ya. Jadi di situ kita sebagai guru BK atau advokat membantu siswa tersebut untuk mendapatkan hak-haknya tadi seperti itu. Oke, kok ada tambahan dari kamu? Iya betul sekali, saya juga sangat setuju begitu ya teman-teman semuanya dengan pendapat Kak Almas. Nah selain itu juga kenapa sih penting, karena tentunya dengan advokasi ini ya Kak Nela, itu kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang tentunya aman, satu untuk siswa, kemudian inklusi, kemudian juga mendukung bagi perkembangan siswa yang optimal tapi keseluruhan itu. Jadi kita tidak hanya sebagai pembela pada satu siswa saja, tapi juga semua siswa kita optimalkan begitu perkembangannya. Begitu sih Kak Nela. Kemudian juga kita dengan advokasi itu bisa mencegah hal-hal kayak seperti salah satunya dosa besar pendidikan gitu ya, seperti perundungan atau bullying yang sering terjadi, diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil bagi siswa, mungkin itu bisa kita cegah gitu. Jadi tentunya kita berharap dengan advokasi ini, dengan adanya advokasi itu kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi semua pihak dan berdampak positif bagi semua iklim yang ada di sekolah. Wah, oke, keren sekali ya Sobat Sehat dari penjelasan kakak konselor, dari penjelasan guru-guru BK yang ada di depan saya. Ternyata sepenting itu loh peran konselor sebagai advokat gitu ya, yang tadi untuk melindungi siswa yang memang dirampas haknya, terus juga untuk menyuarakan suara siswa yang memang tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya, untuk mengatasi masalah tersebut bisa datang ke guru BK gitu ya. Nah, lalu guru BK akan mengeluarkan skill sebagai advokat seperti itu ya. Terus tadi juga dari penjelasan Kak Putri ditambah lagi kalau misal peran konselor sebagai advokat ini ternyata juga bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya seperti itu ya. Mungkin bisa dicontohkan seperti ini ya Kak, kalau misalnya ada satu kasus di mana siswa itu mengalami tadi dosa sekolah seperti perundungan seperti itu. Nah, karena adanya hal tersebut akhirnya diselesaikan oleh konselor sebagai penghubung sebagai advokat itu tadi, lalu akan datang kebijakan baru bahwa lahirlah sebuah sekolah inklusi seperti itu ya. Oke, jadi mungkin dari satu kasus bisa menjadi solusi bagi berbagai macam permasalahan dan juga bisa membuat sekolah tersebut menjadi sekolah yang lebih baik seperti itu ya. Betul sekali Mbak Nela. Ya, itu kan sangat penting sekali gitu ya. Kalau dari pengalaman kakak sendiri gitu ya, selama mengajar di sekolah yang sekarang dipakai atau mungkin praktek di sekolah sebelumnya sebelum dibedakan di sekolah yang sekarang, kira-kira dalam praktek langsungnya juga di lapangan, apakah sering ditemukan kasus yang membutuhkan konselor sebagai advokat itu atau tidak? Oke boleh. Sebenarnya dari saya sendiri pernah ya Kak, alhamdulillahnya nggak sering karena pada dasarnya memang tidak setiap hari atau setiap pekan ada masalah seperti itu. Jadi memang ada waktu itu di sekolah saya ada siswa kelas 7 ya, kebetulan memang baru masuk seperti itu. Sebut saja siswa ini A seperti itu. Si A ini dia memiliki keterbatasan dalam belajar gitu, khususnya memang dalam membaca dan menulis. Jadi siswa ini tuh memang pada dasarnya ketika masuk SMP ini belum lancar gitu ya menulis dan membacanya. Jadi ketika dia melakukan pembelajaran di kelas, dia merasa tertinggal dengan teman-temannya karena pada dasarnya dia memang lambat sekali ketika menulis dan membaca. Jadi ketika guru memberikan tugas untuk menyelesaikannya di kelas, dia akan selalu paling terakhir gitu menyelesaikannya. Jadinya teman-temannya tuh sering mengejek dia karena merasa kok dia lambat sekali gitu ya, padahal teman-temannya udah hampir selesai, dan itu membuat dia merasa kurang percaya diri akhirnya. Karena siswa tersebut tuh memang dari SD-nya ketika saya kulik-kulik permasalahannya gitu ya, memang pada dasarnya memiliki kebutuhan khusus
iya kebutuhan khusus dalam belajar, khususnya baca dan menulis tadi. Jadi dari SD memang lambat gitu ya. Jadi ketika masuk SMP itu dia memang masih kesulitan di situ. Jadi ketika ada tugas tadi itu dia lambat dan akhirnya ibaratnya kayak pulang paling akhir dan dia merasa kurang percaya diri, merasa tertinggal dengan teman-temannya. Itu membuat dia motivasi belajarnya berkurang seperti itu sih. Jadi kayak sering akhirnya akhir-akhir ini jarang masuk seperti itu karena ya tadi diajak juga sama teman-temannya seperti itu. Oke, jadi mungkin saya izin untuk memastikan dulu lagi ya Kak Putri sebelum lanjut ke cerita Kak Putri gitu. Jadi dari cerita Kak Almas tadi bahwasanya ada seorang siswa yang awalnya memang butuh perhatian khusus dalam hal belajar seperti itu ya, dan itu memang sudah terjadi dari dia SD gitu. Oke, terus akhirnya setelah SMP jadi kurang lancar dalam tulis dan membaca seperti itu. Oke, jadinya membuat dia awalnya diejek seperti itu Kak. Iya, awalnya mungkin temen-temennya karena baru kenal ya, jadi kayak oh mungkin masih adaptasi gitu, tapi ternyata udah di pertengahan semester ternyata memang pada dasarnya dia memang kurang gitu, kurang dalam membaca dan menulisnya. Jadi mungkin temen-temennya sebel gitu ya, karena setiap ada tugas dia selalu terakhir dan mungkin menghambat teman-teman yang lain seperti itu. Jadi mereka kadang-kala memang suka mengejek kayak kenapa sih kalau sekali gitu-gitu sih, ya anak SMP ya. Oke, jadi memang pada awalnya ejek-ejekan seperti itu ya, tapi akhirnya ejek-ejekan tersebut terus berlanjut sehingga membuat dia tidak nyaman di sekolah, Iya, bahkan tidak merasa percaya diri oke, akhirnya. jadi menurunkan kepercayaan dirinya lagi, akhirnya Betul. jadi jarang masuk sekolah seperti itu. Iya. Oke, jadi berawal dari awalnya memang memiliki kebutuhan untuk perhatian yang lebih dalam belajar gitu ya, namun mungkin tidak terpenuhi semasa SD-nya, akhirnya berlanjut ke SMP dan membuat jadi jarang masuk Kurang karena percaya diri dan malu akhirnya kayak kenapa ya saya kurang baik gitu, karena dia merasa teman-teman itu baik-baik, maksudnya pinter-pinter gitu lah, dia merasa tertinggal di situ gitu, kenapa sih selalu mengerjakan telat dan lain sebagainya seperti itu sih. Oke, sobat saya ini bisa menjadi concern juga ya kalau misalnya harus tahu kebutuhan dari siswa kita sendiri gitu, kira-kira butuh perhatian seperti apa gitu. Oke, sebelumnya lanjut dulu ya ke Kak Putri gitu. Kalau dari pengalaman Kak Putri sendiri gimana nih Kak terkait konselor sebagai apa? Oke, jadi kalau dari pengalaman saya selama menjadi guru BK di SMP Insan Karya ini, jadi saya waktu itu menemukan kasusnya anak pindahan. Jadi sebetulnya inisialnya si B. Si B ini pindah ke sekolah baru, ke sekolah saya maksudnya. Itu dia kelas 8 ya, waktu itu kelas 8. Nah dia ini merupakan awalnya emang cukup pendiam ya muridnya, siswanya. Tapi dia sebenarnya punya istilahnya ingin motivasi belajar yang sangat tinggi gitu Pak. Jadi kayak bisa dibilang ini siswa ini tuh berpotensi untuk berprestasi gitu istilahnya. Nah tapi tiba-tiba nih Kak, minggu-minggu awal masih oke, tapi minggu-minggu agak lama gitu ya, maksudnya minggu berikutnya tuh si B ini tuh mulai agak gimana ya, kurang nyaman karena ternyata dia kesulitan beradaptasi. Dimana masalahnya teman-temannya ini mulai bercanda-bercanda, awalnya bercanda-bercanda kecil gitu Kak Nela, kayak ngecek-ngecek karena memang si siswa B ini dari luar daerah ya gitu, jadi logatnya, cara ngomongnya itu memang berbeda dan ya mohon maaf mungkin dia cukup kurus gitu ya. Jadi candaan-candaan itu awalnya berlalu-lalang ya kayak hanya kecil-kecil saja, tapi ternyata lama-kelamaan itu berkembang menjadi perilaku yang cukup serius dari teman-temannya Kak Nela. Dari candaan-candaan kecil itu mulai teman-temannya ini mengecek secara belak-belakan, mengecek secara fisik, secara logat, kemudian menyembunyikan tasnya, bahkan teman-temannya ini mendorongnya ketika di kantin itu juga cuma sekali gitu. Jadi si B ini kan akhirnya merasa ya tertekan ya Kak ini. Nah kemudian si B ini mulai, saya dapat info dari wali kelasnya itu mulai tidak masuk, alasannya sakit. Nah setelah kita telusuri, setelah kita berkunjung ke rumahnya, ternyata si B ini merasa sangat tertekan gitu ya, tidak nyaman di sekolah gitu sih Kak Nela. Jadi ya pada akhirnya ya ternyata si B ini mengalami istilahnya agak trauma gitu untuk berangkat sekolah karena sikap teman-temannya gitu. Oke, jadi berawal dari murid pindahan seperti itu ya, lalu mungkin berbeda culture dengan sekolah lainnya ini gitu. Oke, terus logatnya memiliki logat yang berbeda, terus awalnya hanya ejek-ejekan ringan seperti itu ya. Kayak awalnya hanya ejek ringan, tapi tadi udah ke fisik juga berarti ya Kak? Yang tadi iya, karena kan dia sampai mendorong itu ya ketika di kantinnya. Jadi kayak ya itu sudah masuk ke bullying secara fisik ya. Oke, berarti awalnya memang hanya mungkin sama ya dengan kaos tadi ceritanya, awalnya ejek-ejekan ringan aja, terus malah jadi merambat tadi udah mulai ngumpetin tas, terus sudah mendorong juga, jadi awalnya hanya bullying verbal tapi lanjut ke bullying fisik seperti itu ya. Oke, terus akhirnya membuat siswa tadi merasa agak trauma, jadi ya dia enggan untuk masuk sekolah padahal dia aslinya siswa yang berprestasi gitu. oke, itu sayang sekali, sangat Iya, sangat disayangkan sayangkan sekali. padahal memiliki potensi yang besar tapi tidak Betul. bisa, karena ya biasanya tahu siapa yang nyaman di sekolah yang kalau misalnya diejek terus gitu ya Kak. Betul. Oke,
Ya setelah ditelusuri akhirnya dia mengalami trauma dan tidak ingin lagi masuk sekolah seperti itu ya. Oke, nah jadi permasalahan yang telah diceritakan oleh Kak Almas dan juga Kak Putri ada beberapa kesamaan ya sobat sehat, seperti misalnya memang yang rentan terjadi gitu, yang sering kita dengar juga bahwasanya bullying ini masih marak terjadi sekali gitu ya. Awalnya mungkin hanya ejek-ejekan ringan, tapi ternyata bisa berujung fatal gitu, seperti tidak masuk sekolah gitu. Mungkin kalau misalnya cepat dideteksi oleh BPK-nya, ini masih bisa Kak. Tapi bagaimana kalau misal dari pihak-pihak sekolah, atau mungkin yang paling penting pihak keluarga sendiri tidak peka terhadap apa yang terjadi perubahan apa kepada anak mereka seperti itu ya. Jadi memang penting sekali untuk memiliki kepekaan sosial gitu ya, baik dari ibu guru lalu untuk stakeholder sekolah yang lain juga, terutama dari orang tua juga seperti itu ya. Jadi dari permasalahan yang telah diceritakan dari Almas dan juga Kak Putri, mungkin bisa diceritakan kira-kira langkah apa yang dikeluarkan, langkah apa yang dilakukan gitu. Mungkin bisa mulai dari Kak Putri nanti mungkin. Oke, jadi kalau untuk penanganannya kan kita pertama-tama tentunya kita fokus ke siswanya dulu ini yang trauma gitu ya. Jadi kita memberikan ruang bagi dia untuk bercerita, untuk membagikan perasaannya agar dia bawa dulu, dia bisa bercerita dengan gamblang dulu ya. Memang butuh waktu yang agak lama ya, karena kan dia udah merasa tertekan, dia udah gak nyaman untuk masuk ke dalam diri dia, membuat dia bercerita itu memang butuh agak lama ya, karena dia udah trauma gitu ya kan. Nah kemudian di sini juga kita bekerja sama tentunya dengan pihak-pihak yang terkait seperti wali kelas, kemudian kepala sekolah dan juga orang tuanya tentunya ya, biar semua ya kita rangkul lah, kita cari solusi bersama-sama. Kan ini kan anaknya juga pintar ya, berprestasi ya, sayang sekali dia tidak mendapatkan kesempatan yang sama hanya karena ya teman-temannya seperti itu kan haknya dirampas itu kan dari sekolahnya. Tentunya kita berjuang untuk kita semua, kita rangkul untuk memperjuangkan hak dia untuk bisa kembali lagi ke sekolah gitu. Kemudian juga untuk teman-teman yang mungkin tadi yang mengejek, bahkan yang tidak mengejek, kita rangkul juga, kita berikan layanan konseling kelompok gitu ya kan Naila, atau bimbingan kelompok kita berikan supaya mereka semua paham gimana sih dampak bullying, seberapa parah dampak bullyingnya. Jadi kan kita kadang cuma menyepelekannya, itu cuma candaan kecil lah, itu nanti cuma gitu doang, padahal bagi si korbannya ini tuh dia mengalami trauma yang begitu mendalam, itu bahkan kadang bisa mengganggu kejiwaannya secara psikologis gitu ya Kak Naila. Dan teman-teman semuanya juga tahu ya bahwa dampak bullying ini bukan cuma sekedar aja, tidak semua orang itu bisa mentoleransi rasa teman-teman, rasa sakit begitu ya. Kadang ada yang sampai trauma, bahkan kadang ada yang sampai gimana ya, ke psikolog gitu ya, gitu sih Kak Naila. Dan selain itu juga untuk bekerja sama dengan kepala sekolah, kita merangkul agar sistem di sekolah ini lebih ditekankan pada ramah lingkungan, intinya anti bullying gitu ya. Kita waktu itu mengundang kita mengadakan sosialisasi anti bullying gitu di sekolah, gitu agar semua siswa, semua wali kelas juga ikut peka kalau misalkan ada siswa-siswa yang mungkin mengalami gitu. Oke, jadi langkah yang pertama itu tadi, ini keren sekali sih gitu ya, tadi bisa merangkul berbagai macam pihak gitu ya, hingga akhirnya bisa diadakan sebuah sosialisasi anti bullying yang menekankan kepada sistem sekolah gitu ya, untuk lebih peka terhadap kebutuhan siswanya gitu, terhadap apa yang terjadi di sekolah seperti itu. Jadi mulai yang pertama dengan, berarti caranya fokus dulu dengan korban gitu ya Kak? Oke, dengan memberi ruang kepada korban, dan itu ya butuh waktu lama betul ya, karena memang untuk percaya lagi kepada orang mungkin sulit juga untuk berpikir. Oke, jadi memang diberi waktu dulu langkahnya, lalu habis itu baru bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti orang tua, kepala sekolah, dan juga wali kelas seperti itu ya. Lalu tadi menarik sekali untuk para pelaku bullying, biasanya kita melupakan part ini gitu ya, tapi tadi untuk kasus Kak Putri sendiri, untuk para pelakunya, untuk teman-temannya gitu ya, tadi diberikan layanan konseling kelompok dan juga layanan bimbingan kelompok gitu. Ya, jadi layanan itu dan juga dari usaha yang telah tadi Putri ceritakan gitu, itu apakah para teman-teman ini yang awalnya mengaji itu akhirnya berubah gitu Kak setelah diberikan layanan atau seperti apa? Ya, untuk teman-teman yang mengecek ini ya Kak, ya setelah kita berikan arahan yang kita bimbing ya dalam layanan konseling kelompok, ya alhamdulillah mereka akhirnya setelah kita lakukan itu mereka sadar, oh ternyata dampak bullying itu tidak bercanda yang mereka pikirkan gitu ya teman-teman semuanya. Jadi ternyata dampak bullying segitunya, meskipun teman-teman ini sebenarnya ya ingin candaan-candaan aja, tapi ternyata kan beda ya respon orang lain gitu ya kadang. Oke, berarti memang hasilnya juga berubah baik gitu ya. Mereka jadi lebih sadar kalau misal tidak boleh melakukan hal tersebut gitu, karena memang siapa yang suka diejekkan kalau pakai gitu. Oke, lalu untuk sistem sekolah sendiri juga artinya sudah mulai peka gitu ya Kak terhadap bullying yang terjadi di lingkungan itu. Iya betul, kalau misalkan ada tanda-tanda siswa yang mungkin berubah gitu ya perilakunya, itu kita menggandeng guru-guru untuk bisa mungkin kayak berkolaborasi lah intinya dengan kita, misalkan Bu ini siswa ini ketika pendiam gimana nih, kan biasanya itu kan merupakan tanda-tanda ya, udah tanda-tanda masuk kelas itu karena sakit itu kan
kita curiga ya, kadang itu bukan karena sakit beneran gitu, ya itu tadi karena bullying ternyata. Oke, berarti memang tadi setelah dilakukan ada sosialisasi juga meningkatkan kepekaan terhadap nggak cuma dari siswanya, tapi juga ke guru-gurunya betul. Betul. Oke, kayak mungkin tadi kita sudah mendengar dari penyelesaian permasalahan dari Kak Putri ya. Sekarang kalau dari pengalaman kamu sendiri gimana cara menyelesaikan masalah? Oke, kalau dari permasalahan yang tadi saya jelaskan ya, memang pada dasarnya situasi seperti ini tuh memang sering banget terjadi Kak. Seperti kayak anak yang memiliki kebutuhan belajar yang khusus gitu ya. Karena memang pada dasarnya setiap anak tuh memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memang cepat dalam memahami materi, ada yang lambat gitu ya. Nah, peran konselor di sini atau khususnya BPK bisa itu memang mewajibkan untuk tahu apa sih atau memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Jadi waktu itu saya berkolaborasi dengan dengan guru mata pelajaran. Saya memastikan dengan guru mata pelajaran itu untuk memberikan metode-metode yang baru dalam pembelajarannya gitu ya. Khususnya terhadap anak itu kita melakukan metode dengan media visual gitu untuk membantu dalam memahami pembelajarannya dia gitu ya, agar dia mudah memahami, jadi cepat membaca dan menulisnya gitu. Selain media visual waktu itu juga melakukan waktu tambahan untuk penjelasannya gitu. Jadi dari kami memberikan waktu tambahan pembelajaran seperti penjelasan. Jadi ketika anak-anak sudah pulang waktu itu kita memang membantu siswa itu untuk belajar kembali gitu ya, agar dia juga memiliki atau menerima hak-haknya tadi seperti itu. Jadi memang waktu itu berkolaborasi dengan guru mata pelajaran untuk menambah jadwal atau menambah kelas tambahan seperti itu dan menggunakan metode media visual. Dan sih itu waktu itu memang seperti itu aja gitu, dan alhamdulillahnya ini sudah naik ke kelas 8 ya, dan memang ada peningkatan dari yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Dan waktu itu juga kita sama seperti aku tapi bukan sosialisasi yang besar ya tentang bullying itu, kayak hanya memberitahukan kepada siswa-siswa yang memang waktu itu pernah mengecek gitu, bahwasanya memang setiap anak itu memiliki keterbatasan yang berbeda-beda gitu ya, kemampuannya berbeda-beda, jadi memang tidak boleh untuk saling mengecek seperti itu. Jadi memang alhamdulillahnya teman-temannya juga malah sekarang membantu saling belajar sama-sama, mungkin karena ini ya, karena mereka juga bertambah usianya, bertambah pengetahuannya, bahwasanya memang mengecek itu nggak ada gunanya seperti dia, malah hanya untuk saling jatuhkan seperti itu. Jadi sekarang alhamdulillahnya mereka saling bekerja sama untuk membantu si anak ini agar dapat membaca dan menulis seperti itu sih. Oke, jadi dari kasus yang dialami oleh Kak Almas yang ditangani seperti itu ya, itu tadi memang anaknya butuh perhatian khusus seperti itu ya untuk belajarnya. Akhirnya guru BK atau di sini Kak Almas sendiri berkolaborasi dengan guru mata khususnya seperti itu ya, oke, dengan guru mata pelajaran untuk menyesuaikan gaya belajarnya sehingga anak tersebut bisa mengikuti gitu ya. Oke, ini juga berkesinambungan dengan konsep konselor sebagai advokat yang telah tadi kita bahas gitu ya, di mana memang setiap anak itu memiliki hak untuk belajar gitu ya. Tapi karena di sini kasusnya anak tersebut hak belajarnya di sini posisinya membutuhkan perhatian khusus, akhirnya guru BK memperjuangkan hak tersebut dengan berkolaborasi dengan guru makro seperti itu. Oke, dan tadi juga menarik sekali sama seperti kasusnya Kak Putri tadi, untuk teman-temannya juga diberikan sosialisasi gitu ya terkait gerakan anti bullying juga berarti ya Kak? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk memahami bahwasannya bullying itu kan utamanya bisa awalnya memang dari mengejek gitu ya, akhirnya diberi pemahaman kalau mengejek itu memang ya tidak baik seperti itu. Oke, akhirnya harusnya mengerti, dan sekarang dia sudah improve dia udah naik ke kelas 8 gitu. Oke, keren sekali gitu ya. Oke, nah sobat sehat, dari perbincangan yang kita lakukan dengan para konselor hebat di depan saya, dengan guru BK di depan saya ada Kak Putri dan juga Kak Almas, tadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya peran konselor sebagai advokat itu penting sekali gitu ya, utamanya berkaitan dengan kebutuhan siswa, di mana konselor ini memang harus memiliki yang utama adalah kepekaan dulu ya Kak, peka terhadap kebutuhan siswa-siswanya seperti itu. Nah dari situ harus juga punya keberanian untuk menyuarakan, utamanya untuk berani menjadi penghubung itu tadi, lalu berani untuk menyuarakan hak siswa-siswa mereka seperti itu. Tadi akhirnya dari kasus yang diceritakan oleh Kak Almas dan juga Kak Putri, yang terjadi adalah bullying gitu ya. Ini juga penting sekali untuk kita ketahui, untuk saya juga, untuk teman-teman di rumah, dan juga untuk teman-teman yang belakang kamera, untuk tahu bahwasannya bullying ini masih pernah terjadi. Jadi kita harus peka, tidak hanya guru BK yang harus peka dan berani, tapi dari pihak-pihak lain, utamanya orang tua itu juga harus peka gitu ya, terhadap perubahan sosial apapun yang terjadi pada anak mereka, karena itu bisa jadi merupakan awal dari ketidaknyamanan mereka di sekolah gitu ya. Kalau misalnya tidak ditangani dengan cepat dan tepat, itu takutnya nanti bisa menjadi hal yang akan lebih buruk datang ke depannya. Jadi memang harus memiliki kepekaan itu tadi. Oke, jadi memang peran sebagai advokat ini penting sekali ya, dari pengalaman yang tadi diceritakan oleh para konselor rekan saya gitu. Sebelum kita tutup, karena kita sudah berbincang lama sekali, ini tidak terasa ya Kak. Iya, tidak terasa lama sekali kita sudah berbincang, malah di waktu yang lebih dijanjikan gitu. Ini sebelum ditutup, ada yang ingin teman-teman itu disampaikan kepada teman-teman di rumah atau? Mungkin sebelumnya terima kasih teman-teman, mudah-mudahan penjelasan dari kita berdua bisa menambah wawasan dan bisa dijadikan pengalaman gitulah ya, bahwasanya memang bullying itu tidak baik, jangan pernah melakukan bullying sekecil apapun itu, karena memang pada dasarnya benar setiap anak itu memiliki perbedaan, jadi tidak usah lah untuk saling bullying seperti itu.
Oke. Betul teman-teman semuanya, dan juga kalau misalkan apa ya, kita sebagai guru untuk para guru di luar sana, kita harus berani untuk menyuarakan hak-hak siswa kita, dan juga agar mereka tuh dapat hak yang sama gitu lah intinya. Oke, bagus sekali tadi pesannya ya. Benar ya, kalau anak-anak memang punya potensi dan jalurnya masing-masing, jadi tidak bisa dibandingkan gitu ya. Dan juga untuk guru-guru juga berbekal lalu bisa berani menyuarakan hak siswa mereka gitu. Oke, karena dia sudah berbincang sekali dan juga udah ditutup oleh pesan yang sangat daging untuk teman-teman di rumah. Mungkin sekian dari saya, dan saya juga sebagai host mau minta maaf kalau saya memiliki ada tutur kata perilaku saya yang kurang berkenan di hati kakak-kakak dan juga di hati teman-teman di rumah. Saya mohon maaf. Untuk itu karena saya buka, jadi kita tutup juga. Mungkin bisa bersama-sama mengucapkan ke kamera untuk mengucapkan sampai jumpa kepada teman-teman. Kita manggilnya sobat sehat gitu. Jadi sampai jumpa sobat sehat seperti itu. Oke? Oke, siap. Kita tutup bersama ya. Mungkin bisa mulai 1, 2, 3. Sampai jumpa, sahabat sehat.